Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Gunagung di Prodi Sistem Informasi UPBCC UT Purwokerto dengan NIM 0574499932. Di video kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 basis data. Jadi di praktikum ini ada dua praktikum, yaitu yang pertama praktikum transaksi, yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama kita buka Excel terlebih dahulu. Selanjutnya kita start untuk Apache dan MySQL. Selanjutnya kita klik admin MySQL untuk masuk ke localhost PHP MyAdmin. Ditunggu sebentar. Nah, di praktikum tugas 3 basis data ini masih sama, yaitu di database rumah sakit. Jadi di praktikum ini kita akan melakukan praktikum transaksi, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada commit, yang kedua rollback, yang ketiga checkpoint, dan yang keempat trigger. Kita akan lakukan untuk yang commit terlebih dahulu, yaitu klik pada database rumah sakit, kemudian klik routines, lalu create new routine, kita namai transaksi 1. Untuk parameternya kita drop, kita masukkan perintah begin untuk memulai, dan start transaction telepon. Ini kita akan menambahkan data untuk tabel pasien, ID pasien untuk atributnya. Nah, ini untuk isinya, isi datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita di bagian transaksi, di bagian commit, yaitu tanpa commit. Coba kita go. Nah, selanjutnya kita panggil untuk transaksi 1 untuk lihat hasilnya. Ketikkan call transaksi 1, kemudian kita klik go. Nah, ini untuk data yang tadi kita insert ya. Di sini masuk. Coba kita cek di tabel pasien apakah masuk. Ya, tidak masuk ya, karena tidak kita tambahkan perintah commit. Oke, selanjutnya kita buat untuk transaksi yang kedua. Transaksi 2. Jadi sama seperti tadi, data yang tadi dengan nama Tito. Nah, bedanya di sini kita tambahkan perintah commit ya. Oke, coba kita go. Ini sudah tambah. Nah, selanjutnya kita panggil untuk transaksi 2. Bisa lewat menu SQL, bisa lewat execute. Di sini saya lewat execute saja supaya cepat. Nah, ini untuk hasilnya data Tito. Kita cek di tabel pasien apakah masuk.
Nah, masuk ya. Ini karena ada perintah commit. Oke, selanjutnya kita memasuki ke bagian rollback. Rollback itu digunakan untuk mengukurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, tadi kan commit digunakan untuk menunjukkan bahwa data telah selesai bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kalau rollback itu adalah perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita buat untuk transaksi 3 nya. Kita buat untuk transaksi 3. Jadi sama seperti tadi, bikin Nah, kurang lebih untuk transaksi 3 seperti ini. Di sini kita akan mengupdate nama pasien yang tadinya Agus menjadi Andre, yang dimana ID pasien si Agus itu 222. Tapi di sini kita rollback. Selanjutnya kita commit. Coba kita klik go. Apa ini? Oh, sebentar. Oh, ini belum ada titik komanya. Oke, kita klik go. Nah, ini sudah terbuat untuk transaksi 3. Coba kita panggil. Nah, ini nama Agus belum berubah ya. Ini karena kita rollback. Oke, selanjutnya kita buat untuk transaksi keempat. Jadi sama seperti tadi, bikin. Nah, kurang lebih untuk transaksi 4 seperti ini. Benar. Oke. Kurang lebih untuk transaksi 4 seperti ini. Untuk tadi kan kita rollback untuk data dengan update nama yang tadinya Agus mau kita ubah ke Andre ya. Cuma kita rollback jadinya namanya tidak berubah. Nah, di transaksi 4 ini sekarang kita akan menambah data pasien di tabel pasien dengan nama Hanif. Cuma kita rollback dan kita akan update pasien dengan nama Andra dari Agus menjadi Andra, yang dimana di pasiennya 22 ini. Dan ini kita commit. Ini kita pilih dari tabel pasien, kemudian kita klik go. Coba ini. Sebentar. Oh, ini mohon maaf tidak menggunakan titik koma ya. Titik komanya di values. Coba kita klik go. Nah, ini sudah terbuat untuk transaksi 4. Coba kita panggil atau execute. Nah, ini untuk ID dengan ID pasien 22 dengan nama Agus berubah menjadi Andra. Nah, kemudian untuk nama Hanif tidak masuk karena kita rollback. Oke, selanjutnya adalah ini tadi adalah modifikasi rollback ya. Kalau ini rollback biasa.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke checkpoint. Checkpoint itu adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Misalnya kita akan menambahkan 3 data seperti berikut. Yang pertama kita save point ke poin 1, yang kedua kita akan roll back to save point 1, kemudian yang ketiga akan kita commit. Kurang lebih perintahnya seperti ini, coba kita praktekkan. Transaksi 5, nah untuk transaksi 5 kurang lebih perintah seperti ini. Di sini kita akan menginsert atau menambah tabel, menambah data pasien di tabel pasien dengan nama Hanif. Kemudian ini kita save point ke poin 1, kemudian kita akan menambah data pasien dengan nama Tina. Di sini kita rollback ke save point poin 1. Selanjutnya kita menambah data pasien dengan nama Lutfi, kita commit. Kemudian kita coba klik go. Sudah terbuat. Kemudian kita klik execute. Kenapa nih? Sebentar, saya cek dulu. Oh, mohon maaf, ada kekurangan ya. Untuk data dengan nama Lutfi belum kita beri jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya laki-laki atau L. Kita klik go. Nah, baru bisa. Dan kita execute. Nah, ini untuk hasil dari transaksi 5 itu dengan nama Hanif masuk, dengan nama Lutfi masuk, tapi dengan nama Tina yang tadi. Sebentar. Ini dengan nama Hanif masuk ya, karena kita save point ke poin 1. Cuma untuk nama Tina tidak masuk karena kita rollback. Kemudian selanjutnya untuk nama Lutfi masuk ya karena kita commit. Oke. Selanjutnya adalah sebentar. Ini sudah. Dan selanjutnya kita memasuki trigger. Trigger itu adalah sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Oke. Sebelum mempraktikkan trigger, kita membuat tabel baru untuk tabel dengan nama obat dan tabel transaksi obat. Kita buat tabel terlebih dahulu. Caranya itu klik database rumah sakit, lalu ke bawah kita ke create new table, lalu kita pilih tabel obat. Kita sesuaikan untuk kolomnya atau atributnya. Di sini diperintahkan 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Berarti kita 5 kolom. Kita create. Ini untuk atributnya yang pertama adalah ID obat sebagai primary key-nya. Lalu ada kode obat, nama obat, harga, dan stok.
primary key dari tabel obatnya itu adalah ID obat. Caranya itu adalah checklist pada bagian I itu auto increment. Nah, ini otomatis menjadi primary key. Oke, selanjutnya kita save. Nah, sudah masuk. Kemudian kita buat lagi untuk tabel transaksi obat, masih sama seperti tadi langkahnya. Transaksi obat untuk kolomnya sama ya, 5 di transaksi, di pasien, di obat, jumlah dan total harga. Transaksi ya betul, berarti 5 kolom atau 5 atribut. Ya, kita save. Oh sebentar, terlewat. Kita tentukan dulu untuk primary key nya ya. Untuk primary key dari tabel transaksi obat adalah ID transaksi. Caranya itu kita geser, lalu kita checklist pada bagian ini. Nah, nantinya dia akan menjadi primary key otomatis karena auto increment. Setelah semua terbuat, kita klik save. Nah, ini untuk tabel obat dan transaksi obat sudah terbuat. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan relasi atau menghubungkan relasinya. Selain itu, klik pada database rumah sakit, lalu klik more, designer. Nah, kita munculkan di sini kan tidak terlihat ya tabelnya. Caranya itu adalah kita klik pada sini, lalu show atau hide tables list. Nah, kita checklist untuk rumah sakit obat dan rumah sakit transaksi obat. Ini kita save dulu supaya tidak hilang. Ini kita atur untuk posisinya supaya rapi. Nah, seperti ini. Kita save lagi supaya tidak hilang. Nah, selanjutnya adalah menentukan relasi. Sebelum menentukan relasi, kita tentukan dulu untuk foreign key-nya. Kita cek pada tabel obat apakah ada foreign key. Tidak ada. Selanjutnya kita cek pada tabel transaksi obat. Nah, ada foreign key-nya ya, yaitu ID pasien. Ini adalah sebuah primary key dari tabel pasien, dan ini ID obat adalah primary key dari tabel obat. Ini kita jadikan foreign key sampai muncul kunci berwarna abu-abu. Caranya adalah kita checklist pada dua menu ini, lalu kita klik unique. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini adalah foreign key. Selanjutnya kita tentukan lagi relasinya seperti tadi, klik database lalu more, designer. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang selanjutnya adalah kita tentukan relasinya. Caranya itu adalah ke sini, klik relationship, lalu kita hubungan itu ID pasien dari tabel pasien ke transaksi obat. Nah, untuk ini kita cascade lalu oke. Ditunggu sebentar. Nah, seperti ini. Lalu kita buat relasi dari tabel transaksi obat ke tabel obat. Itu ada ID obat
dan ID obat. Kita cascade, klik OK. Nah, ini sudah terbuat semua ya, sudah terhubung semua untuk relasinya. Kita klik save lagi supaya tidak hilang. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan trigger. Sebentar, ini sudah. Nah, sebelum membuat trigger atau sebelum menjalankan trigger, kita tambahkan terlebih dahulu untuk datanya. Itu kita menambahkan minimal 3 data pada tabel obat seperti ini. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk datanya pada tabel obat. Caranya itu kita klik tabel obat, lalu kita insert. Untuk ID obat kita biarkan karena dia primary, terisi otomatis. Untuk nama obatnya kita sesuaikan seperti ini: amikacin, amoxicillin, dan betadine. Ini kita tambah 1 kolom ya, dan ini betadine. Nah, setelah semua sudah terbuat atau sudah diisi, selanjutnya kita klik pada go. Nah, ini sudah tertambah ya. Coba kita cek di tabel obat. Nah, ini untuk datanya. Langkah selanjutnya kita menentukan triggernya ya. Misalkan ini ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, ini perintahnya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Kemudian kita klik pada menu trigger. Nah, kita create new trigger. Kita beri nama dengan trigger name itu tg_jual. Kita sesuaikan saja dengan panduan praktikum. Untuk tabelnya adalah transaksi obat. Untuk time-nya after. Untuk if-nya insert. Oke. Kita ketikkan perintah. Sudah seperti ini, kita klik go. Tunggu sebentar. Ini tagnya sudah terbuat ya. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Misalkan kita akan menambahkan sebuah data pada transaksi obat, itu seperti ini. Itu caranya adalah ke transaksi obat, kita oke saja. Selanjutnya kita klik insert untuk menambah data. Untuk edit transaksinya kita biarkan. Ini untuk edit pasien kita contohkan saja. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Oke, kita klik insert. Ini kita biarkan kan otomatis.
ini kita arahkan ke Andra saja. Oke, obatnya contohnya di sini saya akan membeli, contohnya di sini kita akan membeli amoxicillin. Untuk jumlahnya contohnya kita akan membeli 3. Untuk amoxicillin itu tadi harganya, untuk amoxicillin itu harganya 15.000, berarti 15 kali 3 45.000. Oke, setelah sudah seperti ini kita klik go. Kita cek apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk ya. Selanjutnya kita cek pada tabel obat. Untuk stok obat amoxicillin apa berkurang? Ya berkurang ya. Yang tadinya 20 sekarang menjadi 17 karena sudah dibeli oleh Pak ID pasien 2, yaitu si Andra, sudah membeli sebanyak 3 obat amoxicillin dengan total harga 45.000. Ini sudah berkurang, yang tadinya 20 sekarang menjadi 17. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.